Halo anak-anak hebat, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Bapak dalam pembelajaran online hari ini ya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada hari ini kita akan belajar tentang tema 2, persatuan dan perbedaan, subtema 2, hidup rukun, pembelajaran kedua. Nah, perhatikan baik-baik video pelajaran berikut ya, agar apa yang disampaikan dapat kalian mengerti dengan baik. Selamat menyaksikan video pembelajaran berikut ini. Anak-anak hebat, marilah sebelum kita mulai belajar, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Bagi yang beragama muslim, silakan membaca doa seperti ini. Robbi jidni ilman warzukni pahman. Dan bagi yang beragama non-muslim, silakan menyesuaikan dengan agamanya masing-masing. Doa dimulai. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah mengamati dan membaca teks bacaan, siswa dapat menjawab pertanyaan dengan kalimat tanya dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menceritakan pengalamannya tentang hidup rukun di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan jenis-jenis pola lantai dari tari rakyat dan tari tradisional. Demikianlah tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Anak-anak hebat, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini ya. Tahukah kalian, pelangi indah karena warnanya yang berbeda-beda. Nah, begitu juga dengan hidup berbangsa dan bertanah air akan indah jika kita hidup rukun walaupun berbeda-beda. Seperti cerita hidup rukun dalam teks yang akan dibacakan berikut ini. Kampung Cempaka adalah sebuah kampung transmigran. Warganya berasal dari berbagai daerah padat di Pulau Jawa. Hal itu menjadikan mereka berbeda suku maupun agama. Di Kampung Cempaka hiduplah 5 orang sahabat. Ada Asna yang berdarah Sunda, Utami dari Banyuwangi, Tony seorang anak etnis Tionghoa yang sebelumnya tinggal di Semarang, Wande dari suku Tengger Jawa Timur, dan Marta anak seorang pendeta yang dahulu tinggal di Solo. Di Kampung Cempaka, rumah mereka bersebelahan dan mereka pergi ke sekolah yang sama. Itu sebabnya mereka sangat akrab. Mereka suka bermain bersama dan sering menghabiskan waktu di rumah satu sama lain. Meskipun berbeda suku, kebersamaan begitu kental terlihat dalam keseharian mereka. Bersama anak-anak lain di kampung Cempaka, mereka setiap akhir minggu berkumpul di balai utama kampung. Biasanya, selain berolahraga bersama, mereka juga kerap berkeliling ke rumah warga, membantu melakukan apa saja yang dibutuhkan oleh warga. Kadang-kadang mereka membantu warga lanjut usia, sekedar membereskan rumah atau menyiapkan makanan. Sesekali mereka juga membantu orang tua yang sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Dari Tony, mereka belajar menari barongsai. Lalu mereka ajarkan tarian itu kepada anak-anak sekampung. Sementara itu, setiap tiba saat panen, Wande dan keluarganya akan sibuk memimpin warga membuat tumpeng gede, yaitu nasi khas dari daerah Tengger yang dibuat untuk mensyukuri berkat Tuhan dalam wujud panen raya. Sikap toleransi yang ditunjukkan kelima sahabat itu memang sekedar berupa hal-hal kecil. Hal kecil dalam seharian itulah yang mencerminkan kehidupan Bhinneka Tunggal Ika di kampung Cempaka yang kaya akan perbedaan. Mereka hidup damai, berdampingan, dan tulus saling menjaga. Dari cerita yang telah dibacakan, kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa perbedaan bukanlah halangan untuk kita bersatu. Dengan bersatu, banyak hal yang dapat kalian lakukan, terutama dengan teman-teman kalian. Nah, selanjutnya mari kita bikin suatu pertanyaan dari bacaan yang telah dibacakan. Anak-anak hebat, masih ingatkah kalian dengan pelajaran bagaimana cara menyimpulkan suatu bacaan? Nah, kesimpulan suatu bacaan dapat juga diperoleh dari beberapa kalimat tanya. Contohnya adalah kalimat tanya berikut ini. 1. Apa perbedaan yang ada? Yang kedua, bagaimana cara menyikapinya? Yang ketiga, siapa saja yang melakukannya? Yang keempat, mengapa harus dilakukan? Yang kelima, kapan kita harus melakukannya? Dari jawaban kalimat tanya ada, kalian bisa nanti menyimpulkan sendiri apa kesimpulan dari bacaan tersebut. Anak hebat, semangat persatuan bangsa Indonesia tercermin pada seni budaya lokal. Salah satunya adalah melalui tarian. Banyak tarian daerah Indonesia yang menyerukan persatuan. Contohnya adalah tari berikut ini. Pernahkah kalian mendengar tari Lego-Lego? Nah, mari kita baca teks berikut ini.
Tarian adat adalah salah satu kekayaan budaya yang disampaikan secara turun-menurun dari nenek moyang. Tarian adat kerap memiliki pesan dan makna yang luhur. Salah satunya ada pada tari Lego-Lego dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, NTT. Tarian ini ditujukan untuk mengajak masyarakatnya bersatu membangun kampung dan negeri. Pada masing-masing kawasan di Kabupaten Alor, terdapat gaya tari dan nyanyian berbeda-beda, namun formasinya tetap sama, yakni lingkaran. Masing-masing nyanyian dan pantun yang diungkapkan saat menari memiliki arti serta harapan yang berbeda-beda. Seperti literatur menyatakan bahwa tarian ini sempat menjadi tari perang. Sekarang tarian ini lebih sering digunakan menyambut tamu. Tamu disambut oleh masyarakat yang dituakan, lalu diajak menuju sebuah pohon besar yang rindang dengan beberapa warga perempuan yang berpegangan tangan melilingi pohon. Tamu dipersilakan untuk ikut serta dalam tarian tersebut. Dengan gerakan kaki yang diatur sedemikian rupa, penari akan bergerak mengitari pohon. Pada saat yang sama, sirip pindang dan minuman sopi ditawarkan. Gerakan kaki dan nyanyian di masing-masing daerah bisa saja berbeda-beda, namun bentuk formasi lingkaran dan komponen tradisionalnya tetap sama. Di dalam lingkaran, ada 3 laki-laki yang memiliki tugas berbeda. Ada pemukul gong yang nadanya akan digunakan untuk menghitung langkah penari. Kemudian ada seorang laki-laki yang bernyanyi sekaligus mengucapkan pantun. Dan seorang lagi bertugas membagikan sirip pinang serta minuman sopi. Selain menjadi identitas setiap suku, tarian ini menjadi salah satu identitas pemersatu masyarakat Alor yang punya mimpi agar masyarakat dan pendatang terus bersatu membangun kampung serta negeri. Demikianlah informasi tentang tari Alor. Nah, selanjutnya, tahukah kalian tentang pola lantai? Anak hebat. Pola lantai adalah pola dena yang harus dikuasai oleh seorang penari dan berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Pola lantai terdiri atas beberapa jenis. Yang pertama, pola lantai vertikal atau lurus. Tari klasik banyak menggunakan pola lantai vertikal. Penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pola lantai ini memberikan kesan sederhana tapi kuat. Contoh tari yang menggunakan pola lantai ini adalah tari Yospan Papua, tari Serimpi Jawa Tengah, tari baris Cengkedan dari Bali. Pola yang kedua adalah pola lantai diagonal, di mana penari berbaris membentuk garis menyudutkan ke kanan atau ke kiri. Contoh tari yang menggunakan pola ini adalah tari Gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan. Pola lantai yang ketiga adalah pola lantai garis melengkung, di mana penari membentuk garis lingkaran. Tari rakyat dan tari tradisional banyak menggunakan pola ini. Pola ini memberi kesan lemah atau lembut. Adapun tari yang menggunakan pola ini adalah tari Mabadong Toraja, Sulawesi Selatan, dan tari Rindai dari Sumatera Barat. Nah, kira-kira pola lantai apa yang digunakan oleh daerahmu ya? Coba kalian cari tahu sendiri. Selanjutnya, kamu baru saja belajar tentang pola lantai dalam menari. Kerjasama yang baik harus dimiliki oleh seorang penari agar menghasilkan tarian yang indah. Perbedaan yang dimiliki oleh para penari tidak boleh menghalangi semangat persatuan yang menghasilkan tarian yang indah. Demikianlah pembelajaran kita hari ini ya. Semoga apa yang pelajari dapat bermanfaat bagi kalian. Pesan Bapak, selalu jaga kesehatan di rumah ya. Dan selalu biasakan memakai masker jika keluar rumah. Demikian pembelajaran kita hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.